Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 5 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Pembacaan tarot ini bersifatnya have fun ya, readingan untuk have fun. Jadi jangan 100% kalian gantungkan hidup kalian pada tarot ya. Kalau misalkan ini cocok ya mungkin energi kalian memang tertarik, tapi kalau tidak cocok ya anggap saja ini hanya sebuah hiburan. Kalau aku lihat di sini Queen of Wands, berarti kamu berdealing dengan seseorang yang kuat, mandiri. Terus itu juga orang yang sangat percaya diri, terutama tentang dirinya sendiri ya. Dia orangnya supel, terus dihargai oleh banyak orang atau orang yang terpandang ya. Orangnya punya sikap yang ramah terhadap orang lain. Terus itu orangnya biasanya menarik banyak orang di sekitar dia. Orangnya mungkin memang menarik, entah itu secara fisik, sikap, atau auranya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu di luar sana banyak yang tertarik gitu sama dia. Kemudian aku lihat di sini orang yang sangat percaya diri banget, bahkan dalam menjalin hubungan pun begitu ya, dia akan sangat percaya diri banget menjalani hubungan, walaupun misalkan ada orang-orang gitu ya yang mengatai bahwa kalian tidak cocok atau pokoknya intinya ada seseorang yang mengatakan bahwa kalian itu nggak pantas gitu lah ya. Dia tidak akan peduli gitu aku lihat di sini ya. Atau bisa jadi ini energinya kamu ya, kamu tuh orangnya kalau udah suka banget sama orang, kayak kalau udah cinta banget sama orang, kamu itu akan percaya diri banget. Terus itu nggak bakalan peduli gitu dengan omongan-omongan orang, walaupun mungkin orang-orang itu orang terdekat ya, entah itu orang tua, teman, sahabat gitu ya. Kamu nggak bakalan peduli gitu ya, kamu tidak akan pernah terganggu dengan omongan-omongan mereka. Kalau cinta ya udah kamu perjuangin tuh bucin-bucin kamu seperti itu. Kemudian perasaan dia terhadap kamu saat ini adalah dia menganggap bahwa kamu itu orang yang aman, orang yang membumi, orang yang sederhana, orang yang kehidupannya santai-santai aja sih, maksudnya aman gitu ya, aman. Terus itu juga kamu itu orang yang perhatian, penuh kasih sayang, bahkan mungkin selama ini kalau misalkan kamu dengan dia menjalin hubungan, ya kalian deket gitu, perhatian kamu tuh bener-bener pol-polan terhadap dia gitu. Terus itu kamu tuh orang yang tahu apa yang kamu mau ya, orang yang tahu apa yang batinmu katakan, seperti itu. Sehingga kamu mungkin selama ini tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena selama ini kamu kalau udah cinta dan sayang sama orang tuh, kamu akan pol-polan, tebucin-bucin gitu. Ya, jadi otomatis kamu di sini ingin mendapatkan timbal balik ya dari rasa tebucin-bucinnya kamu ini gitu. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu siap untuk membantu pasanganmu yang kamu cintai ini untuk mendukung dia bertumbuh ya, mau itu membantu dia dalam hal motivasi atau saran atau bahkan ya materi gitu.
Terus juga kamu tuh orang yang nggak takut menunjukkan emosimu. Jadi kalau kamu memang kesel ya marah gitu ya. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Kamu orang yang belak-belakan gitu ya. Kamu bukan orang yang jaim-jaim ya. Jadi kalau um, apa ya kecewa ya kamu akan menunjukkan sikap kecewamu seperti itu ya. Jadi di mata dia kamu nih orang yang nggak takut menunjukkan emosimu sebenarnya gitu. Dan dia merasa ya bahwa kamu ini orang yang memiliki kepribadian yang memelihara. Jadi kalau kamu udah punya sesuatu, akan kamu jaga banget, akan kamu rawat ya, akan kamu pelihara banget gitu ya. Sebaik mungkin gitu. Mau itu berupa barang, pasangan ya, atau apa hewan peliharaan atau apalah gitu ya. Pokoknya kalau kamu sudah punya sesuatu barang atau sesuatu gitu ya, akan kamu jaga banget, akan kamu pelihara dengan baik seperti itu. Mungkin selama ini ya, kamu itu sebenarnya sudah tahu hubungan ini tuh menyakitkan, hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh seharusnya sedari awal ya diakhiri aja gitu ya. Intinya hubungan ini tidak baik-baik saja. Hubungan ini seharusnya ya hubungan yang sudah di ujung tanduk deh intinya gitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh sudah tahu banget, sudah lama tahu bahwa hubungan ini tuh sudah hampir berakhir, hubungan yang seharusnya diakhiri karena banyak sekali kekhawatiran dan penderitaan yang ditimbulkan. Tapi mungkin selama ini kamu selalu menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan ini. Ya, kamu mungkin percaya diri banget bahwa kamu bisa menutupi celah-celah kesalahan atau apapun yang menjadi kekurangan di hubungan ini atau yang menjadi masalah di hubungan ini agar hubungan bisa tetap berlanjut, agar hubungan ini bisa langgeng gitu ya. Jadi sebenarnya kamu udah tahu kamu semakin menjalani hubungan dengan dia semakin rasanya tercekik, semakin rasanya sakit gitu ya. Tapi kamu tidak mau move on, kamu tidak mau pergi dari dia. Karena kamu beranggapan bahwa kamu mampu untuk memperbaiki atau membuat hubungan kalian bagus lagi seperti itu ya. Bahkan kalaupun di sini ada luka ya, luka bukan secara harfiah tapi misalkan ya bisa jadi luka secara harfiah. Tapi intinya ada luka, ada rasa sakit. Kalian beranggap ya memang sakit, memang ini ada luka, tapi bisa kok disembuhin, bisa kok ditutup-tutupi atau diperban ya seperti itu. Dibalut lukanya seperti itu. Tapi ya nyatanya setelah dijalani ya tetap walaupun itu mungkin sudah tidak berbekas tapi rasanya masih kadang sakit ya. Mungkin bekasnya juga tidak hilang sepenuhnya ya, masih sering kadangan kalau misalkan luka itu tentang dikecewakan gitu ya. Jadi kadang masih sering ke-trigger, masih sering keinget seperti itu. Jadi the tower reverse itu menandakan memang hubungan ini harus benar-benar berubah ya, agar kalian itu tercegah dari hubungan yang toksik gitu. Mau sekuat apapun kalian mencoba untuk membuat hubungan ini baik, itu aku lihat sulit. Itu aku lihat kayak nggak mungkin ya, sulit lah ya, sulit lebih tepatnya, sulit. Jadi memang kalau udah ada the tower, hubungan ini memang harus berubah gitu. Makanya kemarin walaupun kamu coba terus-terusan untuk bertahan ya di hubungan bersama si dia ini, pasti ujung-ujungnya berpisah lagi. Jadi hubungannya mungkin putus nyambung atau on off. Dan ditambah mungkin kamu nih orangnya juga nggak sabaran atau orangnya emosian ya, jadi ketika kamu bertemu dengan Queen of Pentacles ya, kamu ini benar-benar kayak diuji kesabarannya ya. Jadi kamu benar-benar diuji harus bisa bersikap ramah, harus sabar menghadapi dia, harus sabar bisa menerima diri sendiri, harus sabar menghadapi diri sendiri, harus sabar mengerti keadaan hubungan dan dia seperti itu ya. Jadi benar-benar kesabaranmu diuji aku lihat ketika kamu menjalani hubungan dengan dia.
Karena di sini mungkin kamu orangnya nggak peka, ya. Jadi makanya di sini kamu itu kayak diuji banget dalam hal kesabaran dan bersikap ramah, agar kamu itu bisa menumbuhkan kepekaan di dalam dirimu, gitu ya. Terus itu juga kalau kamu tuh udah cinta sama orang ya, kamu itu justru malah lebih memprioritaskan orang itu dibandingkan diri sendiri, ya. Sehingga kebutuhanmu mungkin tidak terpenuhi, ya, karena kamu selalu memprioritaskan pasanganmu atau orang yang kamu cintai, kayak gitu. Nah, Queen of Pentacles ini menandakan bahwa kamu tuh seharusnya lebih memperhatikan dirimu sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Lebih bisa menghargai diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, seperti itu. Agar kamu bisa memiliki rasa yang aman dan nyaman dalam kehidupan, gitu. Jadi kalau misalkan pun dikhianati, ya kamu tidak terluka semakin dalam, gitu. Karena kalau aku lihat ya, di sini kamu itu benar-benar berjuang banget tanpa lelah ya. Kamu selalu effortnya itu pol-polan untuk membuat hubungan kalian langgeng, untuk membuat hubungan kalian nyaman, untuk kalian bisa selalu ada komunikasi, untuk selalu diperhatikan, seperti itu. Ya, benar-benar berjuang banget lah kamu ingin mencapai hubungan yang stabil, hubungan yang kamu harapkan ya, bahkan tanpa lelah aku lihat di sini. Dan apa ya, kalau aku lihat mungkin ya situasi kemarin itu ya penuh dengan ketegangan ya, hubungan kamu bersama dia. Jadi kayaknya butuh liburan waktu itu. Ya, seharusnya kalian liburan agar bisa relax ya. Terus itu mungkin selama ini kan kamu selalu memprioritaskan dia, apa yang dia inginkan kamu selalu kasih gitu ya, sehingga kebutuhanmu terbengkalai. Nah, di masa itu seharusnya kamu lebih memprioritaskan dirimu sendiri, ya, memenuhi kebutuhanmu sendiri, ya, menikmati hasil kerja kerasmu sendiri, ya, kayak gitu. Kemudian dia melihat ya, merasa bahwa kamu tuh orang yang punya sikap penuh perhatian. Ya, orang yang sangat perhatian, orang yang percaya diri banget, suka memberi ya. Kamu tuh nggak pelit, realistis, bisa diandalkan, pengasuh, dan juga ramah menurut dia. Dan ternyata selama ini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, yang mungkin menunda untuk memilih hubungan. Karena ada keraguan diri, bisa jadi ini mungkin energinya dia selama ini tuh menunda-nunda untuk memberikan kepastian atau status bagimu. Kenapa? Karena mungkin dia di sini punya pilihan lain, jadi harus memilih yang mana yang terbaik. Terus itu juga dia mungkin di saat itu ketika kamu mungkin sudah sangat berharap dia bisa memilih kamu atau sudah bisa memberikan pilihan ke hubungan kalian gitu ya. Tapi nyatanya dia itu sebenarnya ya masih ragu aja gitu ya. Jadi ketika masih sama kamu itu dia itu banyak keraguan. Makanya di sini mungkin selama ini dia tidak terlalu ada quality time dengan kamu, kurang ada komunikasi, kurang ada pertemuan seperti itu. Karena dia selalu menunda dalam memilih hubungan. Ya, karena ada keraguan diri seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak perlu memutuskan apakah hubungan kamu dengan dia harus dilanjutkan atau dihentikan seperti itu. Karena mungkin dia setelah kemarin saat sama kamu tuh dia sering mendengar rumor-rumor atau gosip-gosip yang tidak enak gitu ya, sehingga dia juga kayak lagi menilai gitu, bener nggak sih kamu sesuai dengan gosip-gosip itu, seperti itu. Ya, terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian itu harus belajar ya dari masa lalu kalian. Ya, jadi mungkin selama ini kalian menjalani hubungan ini tuh walaupun sakit tapi nggak pernah mau mengambil pembelajarannya. Seperti itu. Jadi makanya ada situasi yang selalu berulang terjadi gitu. Ditambah lagi juga mungkin kamu dan dia sama-sama saling menahan diri untuk menghubungi satu sama lain atau menghubungi duluan gitu ya. Jadi makanya di sini kurang ada komunikasi karena
sering menunda-nunda komunikasi gitu, kayak kangen hari ini pengen komunikasi, tapi kayak ditunda nanti, akhirnya nggak jadi-jadi itu ya berkomunikasi. Itu aku lihat indikasi judgment reverse ya. Dan aku lihat di sini dia kayak selama ini ya malu sih sebenarnya ya untuk menghubungi kamu. Bisa jadi mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang nggak mau dibilang bucin, nggak mau yang ngejer-ngejer gitu ya, maunya dikejar. Jadi kalau misalkan dia pengen menghubungi kamu, itu kayak nantilah gitu ya. Mungkin juga dia lihat kamunya ya, karena kamunya mungkin setia, kamunya juga nggak neko-neko di sana, ya makin dia nantilah menghubungi kamunya, nanti terus gitu ya. Kalau aku lihat hari ini ya, dia mulai menunjukkan atau menyadari bahwa dia harus memperbaiki hubungan kalian ya, dan bahkan mungkin saat ini dia lagi ngebuat suatu rencana atau strategi untuk membuat hubungan kalian berhasil, untuk membuat hubungan kalian berkembang seperti itu. Jadi mungkin sekarang ya, entah ini kamu atau dia, sekarang itu sudah berasumsi bahwa cinta hanya sebuah perasaan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa setiap hubungan membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang di sini yang mau meningkatkan diri, mau melakukan suatu pengorbanan atau effort lah ya terhadap kamu, seperti itu. Kalau aku lihat di sini, dia akan bersikap secara humoris loh, untuk bisa lebih dekat, bisa nyaman, bisa beradaptasi dengan kamu, agar ya bisa dengan mudah ya mencairkan suasana agar agar dia bisa cepat diterima oleh kamu, seperti itu. Ya, dia akan bekerja keras untuk membuat hubungan kalian kembali dengan cara-cara yang humoris seperti itu. Kemudian ada Six of Swords reverse, berarti menandakan dia merasa bahwa saat ini keadaan antara kamu dengan dia kacau banget gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang merasa bahwa hubungan kalian itu masih sulit untuk dijalani, atau kayak sulit aja untuk bisa balikan, seperti itu. Karena mungkin entah ini kamu atau dia merasa terbebani, terkekang, atau terjebak dalam hubungan yang tidak berkembang sesuai apa yang selama ini kalian inginkan. Dan ditambah lagi juga dengan adanya pihak ketiga yang mungkin mengganggu hubungan kalian, ya. Bahkan sebagian dari mereka ini ada juga yang udah kawin lari ya dengan pasangan dia yang lain itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini keadaan hubunganmu dengan dia benar-benar kacau. Dan bahkan mungkin selama ini juga hubungan kalian itu stuck. Hubungan kalian itu tidak ada pergerakan. Hubungan kalian tidak aktif ya. Oke, kalau aku lihat di sini kalian itu banyakkan energi feminin ya. Kalian itu entah wanita atau
wanita atau laki-laki, tapi energinya feminim, ya itu tadi ya, menjaga, melindungi, merawat, ya, punya energi feminin. Kemudian aku lihat memang ada konflik yang terjadi di antara kalian karena adanya perbedaan yang kalian miliki. Misalkan perbedaan status pernikahan, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ya, atau perbedaan pola pikir, perbedaan tujuan hidup, seperti itu, ya. Yang mana perbedaan ini mungkin berbenturan sehingga mungkin kalian ngerasa kayak, aduh udah deh kayaknya kita nggak cocok gitu, ya. Terus itu beauty, ya, dia melihat bahwa kamu tuh sosok yang cantik, menawan, anggun, baik hati, ya, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, mungkin lagi kayak memendam kemarahan atau kebencian karena ada rasa pahit dalam kehidupan, ada rasa pahit dalam hubungan kamu bersama si dia. Jadi dia ngerasa kayak benci dan marah dengan keadaan, bahkan suka melontarkan kata-kata yang menyakitkan, ya, atau memang dia ini punya kebiasaan atau perilaku yang kalau ngomong tuh suka nyakitin gitu, ya. Terus itu dia merasa bahwa hubungan ini sepertinya sudah final, ya, sudah berakhir, sudah ada perpisahan, dia rasa seperti sudah meninggalkan dia, kayaknya kamu benar-benar kayak udah closure banget, ya, udah close off juga si dianya. Mungkin ada pemblokiran, ya, entah itu pemblokiran secara media sosial atau ya secara energi gitu. Yang pasti dia ngerasa kamu kayaknya seperti sudah yakin untuk mengakhiri hubungan ini. Terus itu juga kalau aku lihat hubungan ini dipengaruhi oleh sesuatu yang sulit untuk dipahami, ya, karena ada ketidakjujuran, ada tipu muslihat, ada tipu daya. Jadi kemungkinan hubungan ini nggak berjalan dengan baik ya karena dia di luar sana ternyata berbohong sama kamu, ya. Jadi dia nggak pernah menceritakan keadaan dia sebenarnya, apa yang dia lakukan, bahkan mungkin apa pekerjaannya pun dia tidak mengutarakannya ke kamu, gitu ya. Jadi kayak orang yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya, ya, orang yang nggak jujur, sehingga mungkin kamu akan sulit menghadapi atau memahami si dia ini. Kemudian perasaan dia hari ini terhadap kamu adalah hancur, patah hati, ya, broken heart, sakit, karena abis putus atau berpisah dengan kamu, benar-benar hancur, dia patah hati. Kemudian aku lihat di sini ada unfinished business. Dia merasa bahwa antara kamu dengan dia masih ada urusan yang belum selesai. Kita masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan didiskusikan menurut dia, ya. Jadi menurut dia, kamu dan dia itu masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan didiskusikan. Entah itu tentang apa, bisa jadi juga mungkin tentang hutang piutang, tentang kesalahpahaman, tentang apa yang selama ini tidak dia tidak dia ungkapkan, seperti itu, ya. Karena kalau aku lihat di sini ada secret, memang ternyata dia masih memiliki rahasia, bahkan sampai sekarang pun dia masih belum menceritakan semuanya kepada kamu, bibit-bibit bobotnya, atau apa yang sebenarnya terjadi, ya, atau pekerjaannya itu sebenarnya apa, atau apalah, pokoknya di sini aku lihat di sini masih banyak rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Reuni, ya, aku lihat di sini dia mau bersatu lagi dengan kamu, ya. Bahkan dia merasa dia akan selalu kembali bersamamu, ya. Bahkan dia pun ngerasa bahwa kamu juga akan suatu saat nanti kembali sama dia. Jadi kalian bisa berkumpul bersama kembali gitu.
Kemudian ada penyesalan hari ini dari dia karena apa yang telah dia lakukan akhirnya semuanya gagal gitu ya. Terus itu juga saat ini ya dia berharap tidak pernah terjadi situasi ini yang kamu cuekin dia yang dingin dari kamu gitu ya. Pokoknya dia menyesal banget atas tindakannya selama ini menyakiti kamu, terus itu lebih memilih yang lain seperti itu ya. Karena ternyata di dalam kehidupan dia, bahkan dalam hal percintaannya bersamamu pun, ada hasil yang tidak terduga menurut dia. Karena hal yang tidak terduga ini sebenarnya tidak berjalan sesuai rencananya dia gitu. Dia pengennya di tanggal sekian dia harus bisa memiliki A. Taunya nggak bisa sampai di hari ke 10 belum dapat apa-apa gitu ya. Intinya seperti itu deh. Ada yang tidak berjalan sesuai dengan rencananya dia atau maunya dia. Seperti itu. Terus juga ada kontrak jiwa ya, berarti aku lihat banyak pelajaran yang bisa kamu pelajari dari hubunganmu bersama dia. Dan aku lihat di sini mungkin itu juga nggak akan terlupakan ya sama kamu, dan aku lihat pun dia seperti itu, dia juga mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini menurut dia kamu adalah sosok yang tidak akan pernah terlupakan bagi dia. Seperti itu, say. Aduh, kaget aku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonik dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 19, 10, 11, 23, 1, 26, 3, 13, 15, 25, 14, 22, 8, 27, 24, 16, 21, 29, 31, 30, 5, 12, 6, dan 2. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, November, April, Mei, Januari, Oktober, Februari, September, Juni, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio babi, sio ular, sio kuda, sio macan, sio kelinci, sio monyet, sio anjing, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. I, E, Q, N, D, R, X, J, K, U, G, Y, C, T, M, H, Z, V, P, W, O, S, B, F. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.